Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua, lalu kita membaca ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini peringatan buat kita semua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini peringatan keras buat kita. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita mulai memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Jangan-jangan saat ini kita masih tetap hidup mengasihi dunia ini. Dan kalau mau jujur, kita harus mengakui bahwa ya, sampai saat ini kita masih tetap hidup mengasihi dunia ini. Keterikatan kita dengan dunia ini masih begitu kuat, saudaraku. Itu terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Bahkan kalau harus jujur, saudaraku, 24 jam di dalam satu hari kita terus mengikatkan diri kita dengan dunia ini. Kita lebih mengasihi dunia ini, ya. Satu contoh sederhana begini. HP yang kita miliki itu 24 jam selalu ada di dekat kita. Saudara perhatikan itu. Jika mati listrik lalu HP-nya lowbat, kita panik, saudaraku. Kita gelisah, saudaraku. Kalau lampu mati, HP tidak bisa dicas, itu ada kegelisahan yang luar biasa. Ditambah lagi kalau sudah mati lampu, lalu internet juga terganggu, kita bisa marah-marah, saudaraku. Saudara perhatikan itu. Ini keterikatan yang tidak kita sadari. 24 jam gadget itu selalu ada di dekat kita. Kemanapun kita pergi kita bawa. Kalau terjadi sesuatu yang membuat gadget ini tidak bisa kita pergunakan, ya, misalnya tadi lowbat, internet terganggu, kita marah-marah. Saudara, kalau kita melihat kenyataan hidup seperti ini, lalu kita periksa keadaan hidup kita, maka yang kita temukan adalah selama 24 jam kita lebih mengikatkan diri kita dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berdampak kepada kehidupan kita di kekekalan. Ini sesuatu yang tidak pernah kita sadari. Dari hal yang sederhana ini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa betapa hidup kita masih begitu kuat, terikat dengan dunia ini. Dan hal itu menunjukkan bahwa keterikatan kita dengan dunia ini lebih kuat, saudaraku, daripada keterikatan kita dengan Tuhan. Saudara perhatikan baik, satu contoh sederhana seperti ini. Dalam 24 jam waktu hidup kita,
Kalau kita tidak menyediakan waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, kita tidak menyediakan waktu khusus untuk berdoa, untuk membaca kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tidak menganggap itu sebagai satu masalah besar. Ya, kita tidak gelisah, kita tidak panik, saudaraku. Kita juga tidak marah-marah. Yang penting apa yang kita sukai, apa yang kita senangi masih bisa kita nikmati. Seperti tadi, gadget tidak lowbat, ya, internet tidak terganggu. Itu akan membuat kita lebih nyaman, saudaraku. Tetapi kalau tidak berdoa seharian, tidak apa-apa. Saudara lihat itu, keterikatan kita dengan dunia begitu kuat. Dan apa yang firman Tuhan katakan itu terbukti. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku, artinya kalau kita selalu membiarkan hati kita terikat dengan apa yang kita sukai, dengan apa yang kita senangi, dengan apa yang kita cintai, maka semuanya itu akan membuat kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Tidak bisa, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini terbukti kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita kalau kita masih terikat dengan segala sesuatu yang merupakan kesenangan-kesenangan hidup dunia. Sekalipun seringkali kita menganggap itu sebagai kewajaran hidup. Kita memerlukan gadget, kita memerlukan internet. Tetapi terkadang, saudaraku, keterikatan kita dengan semuanya itu lebih kuat daripada keterikatan kita dengan Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Jadi saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar benar bahwa ternyata di dalam hari-hari hidup kita, kita lebih memilih untuk mengikatkan diri kita dengan dunia ini daripada memilih mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita terus membiarkan hidup kita terikat dengan dunia ini, lalu kita menganggap itu sebagai kewajaran hidup, saudaraku, hidup kita sedang berada di dalam bahaya. Kenapa saya katakan bahwa hidup kita berada di dalam bahaya? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita membaca lagi 1 Yohanes pasal yang kedua ini, ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara perhatikan itu, ini peringatan. Artinya kalau kita masih tetap mengikatkan diri kita dengan dunia ini, itu artinya kita tidak akan pernah bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu cirinya jelas. Orang-orang seperti ini sudah tidak lagi mengikatkan dirinya dengan segala bentuk kesenangan hidup dunia ini. Mereka akan lebih memilih untuk mengikatkan diri dengan Tuhan saja, ya. Jadi mari kita periksa diri kita masing-masing. Saat ini kita lebih memilih mengikatkan diri kita dengan siapa? Dengan dunia ini atau dengan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya, kalau saat ini kita lebih mengikatkan diri kita dengan dunia ini, maka ketika dunia ini lenyap, kita akan ikut binasa bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi kalau saat ini kita memilih untuk mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita memilih untuk hidup terikat dengan Tuhan, maka sekalipun dunia ini lenyap dengan segala keinginannya, kita akan tetap hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita tidak akan binasa. Kehidupan kita di kekekalan itu terjamin. Orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan memikirkan masa depan kehidupannya di kekekalan, sementara orang yang memilih untuk menikmati dunia ini akan terus berjalan menuju kebinasaan bersama-sama dengan dunia ini. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mengoreksi hidup kita.
kita berubah, supaya kita tidak membiarkan hidup kita terikat lagi dengan dunia ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa selama ini kami salah. Sebab selama ini kami lebih memilih untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Kami lebih memilih untuk mengikatkan diri kami, memilih untuk mengikatkan hidup kami dengan dunia ini dan segala kesenangannya. Bapa, ampunilah kami. Saat ini ketika firman-Mu menyadarkan kami mau kembali kepada Bapa. Kami mau berjuang untuk semakin hari semakin terikat dengan Bapa di sorga. Semakin hari semakin hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami ketika kami menyerahkan hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu di sisa hari-hari hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga saja. Supaya kehidupan kami tetap ditemukan berkenan di hadapan Bapa sampai waktu Tuhan tiba bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.